Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Brohim Syahid, web developer. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Selalu setia menyaksikan konten-konten saya. Kali ini saya akan membuat satu konten, atau lebih tepatnya konten-konten yang berhubungan tentang sejarah perkembangan merpati kolong bebas di Pantura yang akan dikumpulkan dalam satu playlist yang berjudul Fakta Sejarah. Dalam Fakta Sejarah pertama kali ini, episode pertama, saya akan mengulas sebuah lapak yang melegenda, lapak yang paling tua, boleh dibilang lapak paling tua di seluruh Nusantara. Tidak lain adalah Lapak Keradenan. Lapak Keradenan ini adalah cikal bakal, salah satu lapak yang menjadi cikal bakal ikut andil besar membesarkan nama besar merpati kolong bebas di Pantura. Di sini juga banyak melahirkan player-player yang melegenda seperti Boster, Bangkit, Petruk, Grandong, dan lain-lain. Banyak sekali jebolan-jebolan, trah-trah baru yang sekarang masih ngikut berinduk ke merpati-merpati tersebut yang saya sebutkan. Oke pemirsa, kita berada di lepasan bersama joki Kabur Lapak. Insya Allah akan ngobrol-ngobrol sebentar bersama beliau. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol. Oke, assalamualaikum nih pemirsa, ngobrol sama penerbang di Lapak Keradenan. Ya, Mas, bersama siapa Mas? Mas Nuridin. Oh, Mas Nuridin. Ya. Mas Nuridin ini salah satu penerbang yang sudah lama Mas? Lama. Berapa tahun kira-kira? Kira-kira 10 tahunan lah. Wih, mantap. Ya. Ini gimana Mas? Ada apa jadi penerbang berat atau gimana? Ya, kisahnya? Risikonya lumayan sih berat ya. Oke. Ya, namanya aja penerbang. Iya. Kan ya nggak, istilahnya nggak cukup, maksudnya nggak cukup untuk melayani satu orang kan. Oh, iya, betul, joki bukan joki pribadi. Iya, betul, joki ya, joki merakyat lah. Iya, siapa saja bisa siapa ikut saja ya. Sehingga ada banyak jumlah yang diterbangkan, itu harus mengandalkan ingatan yang sangat kuat ya Mas. Ya, harus ingatan, harus benar-benar fokus. Mantap. Ya. Berarti 10 tahun termasuk udah lama Mas. Iya. Masih ada lomba di sini Mas? Waduh, sekarang ini sih kemarin sih ada, cuma sekarang adanya jagungan. Oke. Ya, kemarin juga rame. Ini masih mau nerbangin lagi Mas? Kayaknya ini udah habis, sudah terbang semua. Mau ambil lagi. Asik ini berarti ya, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya. Jadinya bisa nggak ganggu ya. Iya. Kerjaan Mas. Ganggu. Oh ya, ini jarak berapa lepasan ini Mas? Jarak tempuh finish sampai finish kayaknya 1000 meter kali ya. 1000 meter 1 kilo ya. 1 kilo. Iya, buat 1000 ada 1000 meter. Oh, berarti masih di posisi penerbangan lama apa masih diperkecil lagi? Enggak, penerbangan lama mah 1.500 ya, 1.500 sekarang dipendekin lagi. Oh, dipendekin lagi. Karena merpati sekarang kan udah berbeda dari merpati yang dulu ya. Betul. Nih, penerbang saja sampai hafal betul merpati sekarang beda sama merpati dulu. Iya. Oke. Mas siapa tadi ya? Mas Nuridin. Mas Nuridin, terima kasih atas obrolannya. Semoga kerjaan Mas menjadi berkah buat keluarga. Semoga selalu sehat. Sehingga bisa menjadi joki yang baik. Amin. Nah, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Oke pemirsa, kita lanjut.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, WBW Lover. Nah, jumpa lagi nih bersama saya Bro Ini saya di acara channel YouTube Kota Pantura. Kali ini saya akan mengulas soal lapak tertua di Indonesia nih. Asli murni. Ini asli murni lapak tertua di Nusantara. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari sinilah cikal bakal, termasuk salah satu lapak cikal bakal yang mengembangkan hegemoni Merpati Kolong sehingga seperti sekarang. Di sini sebagai lapak Radenan, ini namanya lapak Radenan. Lapak Radenan ini menjadi saksi bisu kejayaan Boster, Bangkit, juga Petruk. Di sini lapak inilah yang menjadikan ketiga legenda tersebut menjadi burung player istimewa, bahkan menjadi terah andalan pada zaman sekarang. Banyak anak cucunya yang menjadi generasi penerus ya. Nah, ya. Oke, ini saya bersama Mas Sirin, salah satu pemain lama di sini, salah satu anggota tim Radenan KRT. Mas Sirin, kalau boleh tahu nih, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya, mengorek keterangan tentang bagaimana perkembangan lapak Radenan ini hingga sampai sekarang masih bertahan. Sementara banyak lapak-lapak yang bahkan bukan seusianya, karena dibandingkan dengan usia lapak Radenan ini, lapak yang lain itu masih jauh. Ini lapak tertua semenjak masih proses hukum kolong atas nih, Cak. Iya, kolangan atas nyampe ke bawah, sekarang masih rame. Sementara hukum landasan itu lahir pertama dari Pekalongan Batang pertama kalau nggak salah itu, terus merembet kemari sehingga lapak kolongan yang di sini mayoritas menggunakan hukum kolong atas ikut-ikutan prosedur tersebut sampai sekarang. Ini kita akan tanya sama Mas Sirin nih, salah satu pemain lama di sini di Radenan. Oh ya Mas Sirin. Ya. Kalau boleh tahu nih, ini lapak Radenan berdiri tahun berapa? Yo, pasti lupa dia, nggak tahu dia. Yang lupa ya, waktu saya masih kecil kali ya. Iya. Soalnya lapak ini udah berpindah-pindah udah 4 kali sih ya. Iya. Jadi kayaknya lama banget lah. Iya. Udah lama, cukup sekian. Susah kalau dinilai tahun berapa itu saya lupa. Barangkali saya masih kecil lah. Oke, itu pemirsa. Ini 97. Nah, itu ada Bapak. Nanti kita tanya, ini ada Bapak salah satu saksi itu narasumber, nanti kita akan jadikan narasumber. Tahun 97 berdirinya lapak Radenan ini, bandingkan dengan lapak-lapak yang sekarang marak di seluruh Nusantara, jelas jauh berbeda usianya. Makanya ini layak menjadi satu barometer lapak seluruh Indonesia. Ini paling bertahan lah, lapak yang paling bertahan. Salah satu rahasianya apa nih Mas? Kenapa lapak Radenan ini masih bertahan sampai sekarang walaupun gonta-ganti kepanitiaan? Soalnya bisa nih ya. Iya. Awet, tangsinor gedor. Ini karena tangsinya nggak dijual, jadi rame terus. Oke, jadi begini pemirsa, kronologinya begini. Dari pertama, ini kan masih wilayah Cimohong ya? Cimohong. Oke, kurang lebih karena saya kebetulan orang sini juga, jadi sedikit tahu betul tentang perkembangan ini, ikut-ikut bantu. Ini tanah tangsi, jadi lapak Radenan ini berdiri di atas lokasi tanah tangsi. Tangsi itu berarti tanah pihak desa yang dijadikan sebagai kolongan sehingga bertahan. Kenapa sampai bertahan? Dari Lurah Fadoli, terus Lurah Yanto, terus pindah lagi Tasdik, terus Sedikin, ya Agus dulu, enggak Agus Mulyadi. Terus yang sekarang Dikin, yang sekarang lagi Gunawan, itu rata-rata dari seluruh lurah Batit 6 ya, itu kebanyakan penghobi merpati semua. Sehingga mampu mempertahankan lapak Radenan ini langgeng sampai sekarang. Ditambah tangsi ini masih murni, masih milik desa, tidak dijual, tidak dipindahkan seperti pada umumnya yang terjadi, masih bertahan, sehingga lapak Radenan ini masih bertahan sampai sekarang dan masih dilestarikan walaupun tidak mengadakan
lomba akbar, tapi lapak ini masih aktif. Aktif buat latihan. Dijadikan sebagai apa Mas? Buat Jagungan. latihan jagung masih ada ya Mas? Masih jagungan. Masih buat jagungan. Kalau habis lomba nasional ntar turunnya ke sini main jagungan hari Seninnya. Oh, buat Ntar hari Minggu B-nya itu buat lomba. Oke. Kalau hari A buat jagungan, habis main kemana-mana pulang ke sini langsung main jagungan hari Seninnya. Jadi begitu pemirsa, lapak ini masih aktif, masih dijalankan seperti biasa, walaupun struktur kepanitiaannya berubah-ubah ya Mas. Ya. Tidak seperti dulu ada Enggak, ini panitia bersama. panitia bersama. Sehingga itu alasannya mengapa lapak Kradenan bisa bertahan sampai sekarang pemirsa. Ini pemberian nama pun seingat saya dulu waktu tahun 2007 itu mulai pemberian nama Kradenan itu. Pada saat itu Pak Mbah Mudli masih sugeng, masih hidup artinya. Itu masih main, orangnya sepuh, matanya udah nggak melihat, tapi kalau prit ikut lomba bunyi prit ya ikut geber aja udah, yang penting geber. Itu ya Mbah Mudli. Nah itu atas dukungan Mbah Mudli waktu itu saya menyarankan gimana kalau Mbah Mudli nama lapaknya diganti aja dengan nama Kradenan, kan kebetulan di sini ada makom Mbah Cakraningrat, Raden Cakraningrat dari Surakarta. Itu Kertasura ya, kalau dulu kerajaan namanya Solo itu Kertasura, itu bersemayam di sini sehingga dikenal oleh warga namanya makom Kradenan. Karena ini lapaknya dekat sehingga nama Kradenan itu diistimbakan ke lapak ini sebagai nama lapak Kradenan. Begitu ceritanya. Itu waktu itu yang mengusulkan Mas Sopan, kakak saya. Betul. Mas Sopan. Ya, betul. Yang mengusulkan nama Kradenan tersebut itu Mas Sopan, terus saya dukung, terus Mbah Mudli juga mendukung, cocok katanya, sehingga berlanjut sampai sekarang namanya Kradenan. Tapi itu buat nama tim sangat luar biasa, punya wibawa tersendiri ya. Terlebih gini Mbak Pemirsa, lapak Kradenan itu punya kelebihan satu, lepasannya masih seperti dulu, iya Mas? Iya benar. 13 atau 17 nih? 17, berarti 1 kilo 700 meter. Makanya lulusan player lulusan dari sini kalau buat ngamen, masya Allah, napasnya bagus, fisiknya bagus, sulit dikalahkan. Punya lumayan banget lah. Kalau pengen tahu burung tinggi, metil, halus, keberturun tarung, di sini tempatnya nih. Nah, betul. Karena lepasan ada nih kalangannya. Sini Ci. Ini ya buat rame-rame. Karena lepasannya masih murni, masih betul itu nggak ngawur ini. Betul. Masih 1 kilo 700 meter masih. Makanya burung datang selalu tinggi halus, bahkan hampir tidak terpantau oleh hakim pantau. Oke. Saking tingginya burung datang. Maka pemirsa kita akan tanya-tanya perkembangan lapak KRD ini sama salah satu sesepuh yang masih bercokol di sini, masih ikutan main di sini. Kebetulan jadi tukang warung juga. Makanya kita ngobrol-ngobrol sebentar sama beliau. Oke pemirsa Warta Boy Pantura, Web Developer, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbah Ali. Ini salah satu sesepuh di sini yang juga menjadi saksi sejarah berdirinya lapak Kradenan ini. Artinya maju berkembangnya lapak Kradenan, beliau menyaksikan karena beliau kebetulan jadi jualan di sini juga, menjadi warung, ikut mengurusi lapak juga, mau pembangunan ataupun apapun, beliau ikut berpartisipasi. Mbah, ini buat informasi ke pemirsa nih, lapak Kradenan itu tahun berapa berdiri Mbak? Kalau berdiri tepatnya tahun 95. Itu masih kalangan atas. Iya masih hukum kolongan atas. Kolong 2, bendera 2. 97 mulai ada main bawah. Oh iya betul. Tapi lapak ini termasuk saksi sejarah yang menciptakan burung-burung legenda sekarang yang super-super ya. Termasuk Bangkit, Poster, Petruk, Jagur, Grandong, Pati Lele juga ya Mbak ya? Ya, kalau Grandong anaknya Bangkit. Iya. Itu pemirsa, ini ternyata di sini tuh lapak Kradenan ini menjadi saksi bisu sejarah perkembangan perburungan merpati kolong di Indonesia. Berarti termasuk ini. Cuman memang sekarang kenapa nggak mengadakan lomba besar Mbak? Itu alasannya apa itu? Alasannya karena ini kan jalurnya ya tanah dan tidak bisa dibangun untuk dipermak
pakai aspal gitu ya? Iya, karena apa ya itu tadi tanahnya tanah irigasi. Oh iya betul. Jadi kalau musim hujan itu pasti becek nggak bisa dilalui. Oh Gitu loh. itu salah satu alasan Salah satu utama alasan utamanya. mengapa sulit untuk mengadakan lomba akbar ya Lomba Mbak ya? akbar. Fasilitas parkir juga susah Ya Mbak? susah. Karena lahannya memang Lahannya memang hanya sekedarnya ini hanya satu. kalau lahan sih ya kalau buat lokasi untuk melatih itu memang paling sempurna lah di sini, paling enak, paling strategis. Cuman ya itu tadi kalau buat main akbar susahnya itu kendalanya kalau Iya betul. kalau musim hujan memang sulit karena becak dan Terus? jalan. Sekarang itu lomba akbar nasional rata-rata terbangan selatan ya Mbak ya? Kebanyakan selatan. Makanya di sini sulit untuk mengadakan lomba akbar nasional karena ini lepasannya masih lepasan klasik pemirsa, dari utara ke selatan. Terus di sini termasuk masih unik, masih mempertahankan adat seperti dulu. Terbangan itu masih 1,7 kilo Mbak ya? 1,4 kilo. Sekarang Sekarang udah dikurangin. Kalau dulu waktu zaman Akas main di sini itu 1,7 kilo itu. Ya. Makanya burung itu datang selalu tinggi, metil. Buat tontonan sangat menarik pemirsa. Maka ini Mbah Ali itu sebagai salah satu saksi sejarah berdirinya lapak Kradenan ini pemirsa, sangat salut terhadap beliau. Masih dedikasinya masih oke, sekarang masih main. Amin. Semoga beliau diberikan usia panjang, Amin, sehat, amin, amin. walafiat, banyak rezeki. Oke pemirsa, nanti kita lanjut akan mewawancarai beberapa tokoh termasuk Mbah Lanswi ini. Mbah Lanswi. Tadi kita mampir ke rumah beliau, semoga beliau mau diajak ngobrol di depan ya, berkomunikasi. Oke, demikian dulu pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Watabi Pantura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.